Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bukan agama resmi di Indonesia, namun banyak peminatnya. Sebagai negara majemuk, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, agama, dan masih banyak lainnya. Namun tahukah Anda bahwa negara Republik Indonesia tidak hanya memiliki 6 agama resmi saja, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Akan tetapi, ada beberapa kepercayaan atau keyakinan yang sudah lahir sejak zaman dulu. Salah satunya adalah Tao. Agama Tao lahir di negeri Tiongkok sekitar 7.000 tahun silam. Umumnya agama Tao diyakini berasal dari Kaisar Kuning atau Huangdi, sebab dialah yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai Tao dalam menjalankan pemerintahannya. Agama Tao masuk dan berkembang di Indonesia sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Hal ini beriringan dengan masuknya orang-orang Tionghoa pada wilayah Nusantara. Kedatangan mereka membawa tradisi dan budaya leluhurnya yang sudah lama berkembang di daerah asalnya, seperti agama dan kepercayaan tradisional. Selama ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Tao sebagai salah satu agama yang ada di tanah Indonesia. Dalam konsep Tridharma, Tao merupakan suatu ajaran tersendiri yang berdampingan dengan Buddha serta Konghucu. Hingga saat ini pun, Tao belum mendapatkan pengakuan sebagai agama resmi dari negara. Berbeda halnya dengan nasib agama Konghucu yang kini telah merdeka setelah dibukakan keran reformasi. Pengakuan negara Indonesia terhadap agama Tao. Dalam studi yang dilakukan Arnis Rahmadi bertajuk Keberadaan dan Kegiatan Tao sebagai Agama, ia mengatakan bahwa negara memandang agama Tao hanya sebagai salah satu nilai filsafat kebudayaan. Padahal Tao dapat dijelaskan melalui definisi agama yang umum digunakan dalam studi keagamaan. Definisi agama itu adalah yang dikemukakan oleh Leonard Wilder dan Paul Moses yang disebut sebagai definisi 4CS. 4CS tersebut adalah Creed, Code, Cult, and Community. Agama Tao dianggap hanya sebagai suatu nilai filsafat karena adanya prasangka-prasangka etnik terhadap etnik Tionghoa. Dan sayangnya, nilai-nilai dalam agama Tao berbeda jamaknya agama yang diakui oleh negaranya seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha, sehingga dengan mudahnya label itu melekat pada agama Tao, ujar Arnis. Nilai-nilai moral pada agama Tao bersumber pada kitab suci Tao Te Ching yang kurang dikenal masyarakat secara umum. Imbasnya, prasangka-prasangka terhadap etnik Tionghoa menguat pada umat Tao yang dianggap tidak beragama, namun hanya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan awam, agama Tao seringkali dikaitkan dengan agama Buddha karena beberapa kemiripan dalam ritus peribadatan. Misalnya, penilaian awam ini muncul karena masyarakat melihat bahwa umat Buddha melakukan ritus keagamaan dengan menggunakan salah satu sarana seperti hiyo atau dupa yang juga dapat ditemui dalam ritus keagamaan Tao. Perkembangan agama Tao di Indonesia juga sempat mengalami keterpurukan selama 30 tahun lebih karena kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan di masa Orde Baru. Hal ini terlihat pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Dampaknya, agama maupun adat istiadat yang berasal dari Cina seperti agama Tao menjadi terlarang di Indonesia. Di era reformasi, perkembangan agama Tao perlahan mulai terbuka sebab dicabutnya Inpres nomor 14 tahun 1967
dan diterbitkannya Kepres nomor 6 tahun 2000 menjadi angin segar bagi segala aktivitas keagamaan dan adat istiadat Cina yang sempat dilarang. Menurut Ernest Rahmadani, pelayanan dan bimbingan hak-hak sipil bagi umat beragama Tao saat ini lebih baik dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Pada era pemerintahan terdahulu, umat Tao seolah dipaksa untuk masuk agama lain. Karena umat agama Tao harus memilih salah satu agama yang diakui kepemilikannya oleh pemerintah, yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Meskipun demikian, hingga saat ini umat Tao mengalami hambatan ketika hendak memperoleh bukti diri status kependudukan berupa KTP. Mereka tidak dapat mencantumkan keyakinan yang dianut, yaitu agama Tao, pada format kolom agama KTP yang wajib diisi. Hal ini disebabkan agama Tao bukanlah agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, karena KTP begitu penting, tidak sedikit para penganut agama Tao terpaksa mengingkari ajaran agamanya dan berafiliasi dengan agama resmi. Mereka menuliskan kolom agama yang ada di dalam KTP tersebut dengan mencantumkan agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia saat ini. Seringkali mereka cenderung memilih agama Buddha sebagai identitas keagamaannya. Meskipun keberadaan agama Tao di Indonesia dianggap sebagai agama marginal, namun pada kenyataannya kehidupan beragama umat Tao berjalan secara alamiah tanpa adanya hambatan. Setelah sekian lama mengalami berbagai macam diskriminasi, namun umat Tao cenderung untuk bersifat dialogis dan melakukan pendekatan persuasif. Namun, hal ini perlu diperhatikan secara serius, mengingat keberadaan mereka yang cukup mengkhawatirkan seiring dengan derasnya proses pemingkiran dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, kelompok agama-agama mayoritas dan dominan, dan juga negara atau pemerintah itu sendiri. Memang, selain kelompok agama mainstream, khususnya umat Islam dan Kristen, negara atau pemerintah juga berkontribusi atas merosotnya eksistensi dan proses marginalisasi agama-agama asli dan kepercayaan lokal di Indonesia.